Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Venetia Saspina, saya dari kelas 10H. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Dalam topik ini akan ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu mulai daripada pengertian, fungsi, faktor-faktor, kurva, hukum dan pergerakan kurva, harga keseimbangan, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, pasar persaingan sempurna dan juga tidak sempurna. Mengapa sih kita harus mempelajari hal ini? Alasannya karena hal ini tidak jauh dari kita. Karena kita biasa melakukan tindakan ini saat akan membeli ataupun menjual sesuatu. Baik, saya akan mulai dari pengertian. Yang pertama yaitu adalah pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Kemudian, apa sih fungsi daripada penawaran dan permintaan ini? Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran adalah suatu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjual dan menjelaskan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Kemudian, apa sih kira-kira faktor daripada permintaan dan penawaran ini? Menurut Mankiw, pada tahun 2003, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi permintaan konsumen atas suatu barang. Antara lain yang pertama, yaitu adalah harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain, yang ketiga, pendapatan konsumen, yang keempat, jumlah konsumen, yang kelima, selera konsumen, dan yang terakhir yaitu adalah perkiraan di masa yang akan datang. Kemudian terdapat kurva daripada permintaan dan juga penawaran. Dilansir dari situs Encyclopedia Britannica, kurva permintaan adalah representasi grafis dari hubungan harga produk dan kuantitas yang diminta. Sedangkan kurva penawaran adalah representasi grafis dari hubungan antara harga produk dan juga jumlah produk yang mampu ditawarkan oleh penjual. Kemudian, apa sih kira-kira hukum dan juga pergerakan kurva? Jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembeli akan makin banyak, dan demikian pula sebaliknya. Jika harga semakin murah, maka penawaran akan semakin sedikit. Kemudian terdapat harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau yang biasa disebut dengan equilibrium price, yaitu harga pasar, adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dan juga penawaran dengan konsumen ataupun permintaan. Kemudian ada juga elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau juga disebut dengan price elasticity of demand adalah suatu konsep ekonomi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh jumlah barang yang diminta terhadap harga suatu barang. Kemudian ada juga elastisitas penawaran, yaitu adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan, berupa bila harga barang berubah 1%. Kemudian di dalam pasar terdapat pasar persaingan sempurna dan juga tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Nah, dengan begitu, dari yang saya bahas, terdapat rumus untuk mencari elastisitas daripada permintaan dan juga penawaran. Berikut adalah rumusnya. Baik, saya akan mulai dari rumus elastisitas penawaran. Itu bisa dilihat bahwa IS yaitu sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Atau bisa juga dengan IS sama dengan persen delta P per delta Q. Kira-kira apa sih itu IS? IS adalah koefisien elastisitas penawaran.
Sedangkan delta P merupakan perubahan harga, delta Q adalah perubahan jumlah penawaran. Q adalah jumlah penawaran awal dan P adalah harga awal. Kemudian ada juga rumus dari elastisitas permintaan, yaitu adalah EP sama dengan DQ dibagi Q per DP per P. Nah, EP sendiri adalah elastisitas harga, sedangkan Q kuantitas barang yang diminta, dan P adalah harga barang yang diminta. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.